Hello guys, welcome back ya. Selamat datang kembali di channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi. Oke, di sesi kali ini kita akan coba membuat mockup aplikasi servis AC ya, atau ya tukang AC ya, tukang servis AC dengan bantuan AI. Nah, di sini saya menggunakan Try AI gitu ya. Oke, nah ini harapannya saya udah buat catatannya ya guys ya. Jadi harapannya nanti tuh si aplikasi bisa minimal bisa manajemen kontak ya. Mockup tapi ya baru mockup, lalu bisa manajemen jadwal servis AC, lalu bisa eh, manage produk atau layanan servis AC gitu ya. Bisa manage booking servis AC, bisa mencatat order service AC gitu ya. Kalau booking kan belum tentu jadi. Jadi kalau order itu udah kemungkinan jadi gitu ya. Udah. Lalu bisa mencatat pendapatan dari service AC-nya, and then bisa mencatat pengeluarannya juga gitu ya. Nah, lalu di sini juga aplikasi diharapkan bisa memberikan reminder gitu ya, tapi ini baru mockup ya gitu ya. Jadi sebenarnya secara implementasinya itu diharapkan aplikasi itu bisa nge-reminder ke klien gitu ya. Klien personalnya bisa nge-reminder selama 3 bulan, karena biasanya AC itu ya kalau yang bagus 3 bulan sekali itu diservis gitu ya, rutin. Lalu aplikasi bisa membuat laporan bulanan, aplikasi bisa mencatat personal setting gitu ya. Lalu aplikasi minimal bisa mengeluarkan kwitansi. Nah, ini beberapa harapan yang akan dituangkan ke aplikasi. Mungkin nanti nggak bakal keimplement semua gitu ya. Saya lihat sikon dulu, mungkin ini source code nanti akan saya upload gitu ya, mungkin ya kalau sempat. Kalau enggak ya mungkin kalian bisa tinggalkan di kolom komentar kalau mau nyoba gitu ya nanti source code-nya. Oke, oh iya, by the way saya udah berlangganan nih di Try AI-nya gitu ya. Jadi saya ini tidak menggunakan yang gratis gitu ya, karena ya memang sekarang ternyata awal-awal Try AI itu emang gratis gitu ya. Di sini ternyata dia harus berlangganan gitu ya. Berlangganannya itu estimasi bulanannya itu sekitar eh, $3 ya gitu ya. Kalian bisa cek di sini Try AI pricing gitu ya. Nah, ini yang free. Nah, yang free ini terbatas gitu ya. Terbatas di sini juga cuma 1000 request gitu ya. Sama ya inilah spek dari yang free gitu ya. Kalau sebelumnya ini yang free ini lumayan powerful, tapi sekarang udah terbatas. Nah, ini sekarang nih yang pro nih naik lagi nih ya. $10 per bulan gitu ya. Nah, sebelumnya saya ini $3 nih, nggak tahu nih nanti apakah kena nih ya, lumayan juga gitu ya. Tapi eh ya gimana ya, kita dituntut butuh banget gitu ya, butuh banget untuk eh era sekarang ini. Kalau kita nggak menggunakan AI ini eh, fleksibilitasnya agak kurang gitu ya kalau kita ngandelin orang gitu ya. Nah, ini AI ini jadi pembantu aja gitu ya. Membantu aja untuk apa namanya, membantu kita gitu ya. Contohnya saya developer gitu dalam membuat aplikasi ataupun ya sikon-sikon problem solving juga. Nah, itu dia sangat bagus sekali ya gitu ya. Biasanya kita browsing ke sana kemari. Nah, ini uh, pertolongan pertamanya sekarang saya menggunakan AI gitu ya, yaitu saya menggunakan Try AI gitu ya. Oke, kita lihat di sini, kita mockupnya nanti menggunakan Node.js ya, yang dimana framework JS-nya menggunakan Vue.js. Lalu kita juga dibantu ya Try AI gitu ya. Oke, jadi Try AI ini dia IDE gitu ya, IDE. Jadi ya dia udah membuat ide tersendiri gitu ya, walaupun sebetulnya dia secara teknologi dia cloningan dari VS Code gitu ya mungkin, tapi kalau yang Try ini dia include sama AI-nya Try-nya gitu ya. Oke,
Jadi karena kita menggunakan Node.js sama nanti frameworknya Vue.js, pastikan kalian udah menginstal Node.js-nya ya. Kalian bisa install tersendiri ya. Kalian bisa cek node min version. Nah ini Node.js yang saya gunakan ketika membuat tutorial itu versi 22.15.0. Oke, oke kita coba ya. Kita langsung aja ongoing. Kita langsung buat sebuah project di sini. Belajar. Oke, kita di sini aplikasi service asing. Oke. Nah, kita coba buka si foldernya gitu ya, folder si projectnya kita taruh di D, and then kita belajar aplikasi service asing. Oke, nah kita akan coba full menggunakan AI ya. AI ini, nah ini seperti ini ya AI-nya, dia sebelah kanan ini ada si helper AI-nya, sebelah kiri ini ada struktur foldernya, di sini nanti akan ada codingnya. Oke, tanpa berlama-lama kita suruh AI-nya ya. Kita suruh pertama kali please create project with gitu ya, Vue framework gitu ya, Vue framework NPT ya. Kita ini simpan. Kita tunggu, maka dia akan di sini ada beberapa ya. Dia akan membaca strukturnya, and then dia nyuruh kita coba jalankan. By the way ini yang pro ya, kita bisa lihat nih. Nah, ini yang pro ya. Nah, ini dia sedang membuat nih ya. Oke, yes. Oke. Kita pilih create view ya. Package name, enter lah. Oke, sepertinya ini PT ini kan dia builder ya, gitu ya. Package name berarti create view ya. Oke, kita coba ulang ya. Kita buka lagi try AI-nya ya. Kita buka lagi try AI-nya, lalu nanti kita panggil lagi ya si projectnya. Oke, please create project with Google PT. Please create project with framework JS, Vue.js, project with build PT gitu ya. Nah, projectnya dibuild dengan PT ya. Oke, Vue last katanya. Nah, ini tadi tuh nggak jalan ya. Nah, ini dia. Oke, kita coba jalanin. Package name, kenapa ya package name ini ya? Oke, nah ini kita pilih PT ya. PT. Select feature to include your project. PT. Nah, ini udah ya. Oke. Ini udah nih. Jadi ini dia awalnya ini suruh apa jalanin ini, and then sekarang dia bilang npm install. Dia menginstruksikan npm install.
kita ikutin aja. Nah, ini dia mengarahkan gitu ya, mengarahkan step by stepnya, jadi kita tinggal tunggu aja. Oke, nah oke kita coba run di awal. Oke, di sini portnya kita preview. Nah, dia akan merisam gitu ya bahwa dia telah sukses membuat project gitu ya, projectnya Vue.js dengan buildernya Vite gitu ya. Nah, di sini dia jelaskan resume-nya, lalu kita bisa cek mungkin ya. Nah, ini ceknya ya. Ini juga bisa kita panggil sebenarnya di browser ya. Oke, nah kita nggak perlu bingung-bingung gitu ya membaca codingan-codingan yang ada. Kita suruh aja AI membuat sebuah halaman login, dan setelah login, ini kan mockup gitu ya, dan setelah login kita suruh AI-nya buat halaman confirmation OTP gitu ya. Kita coba ya. Please create login page, and then after login, please direct to OTP confirmation form. Oke, I need to create, dia bilang. Jadi dia belajar nih, kita tinggal ikutin aja instruksi dia. Ini kalau bisa jangan di enable auto komennya gitu ya, biar dia apa jalan aja, kita ikutin aja biar dia maksudnya. Kita lebih baik baca ya, baca apa yang dilakukan oleh AI-nya gitu ya. Dia akan menjelaskan. Nah, di sini dia sedang membuat login page gitu ya. Login page, kita lihat ini dia membuat login page, nantinya bakal seperti apa gitu ya. Ini kalau ada seperti ini kita accept aja atau bisa di preview dulu gitu ya. Tunggu, dia lagi generating OTP confirmation ya, form OTP-nya. Jadi harapannya setelah login, loginnya sukses, masuk ke form OTP, and then dari form OTP nanti kita akan meminta buatkan sebuah dashboard gitu ya, dashboard ya sesuai aplikasinya gitu ya, service tukang AC. Gitu. Tapi mungkin nanti dashboardnya masih blank sih gitu ya. Oke, dia buatkan nih OTP confirmation-nya, lalu dia buatkan routernya. Oke, kita lihat loginnya nanti. Loginnya ini. Oke, kita accept lagi. Dia akan membuat perubahan di app-nya gitu ya. No need to update, dia bilang kan. App.view-nya. Kita accept aja. And then kita run-nya. Kita run ulang. Lalu kita coba panggil lagi. Oke. Nah, ini dia memberikan sampel page-nya seperti ini gitu ya. Oke, ini biasanya bentrok dengan CSS dari Vue.js-nya gitu ya. Biasanya dengan ini kita coba disable dulu. Nah, betul ya. Oke, welcome back. Ya, ini halaman yang di-generate oleh AI gitu ya, sebegitu cepatnya gitu ya. Oke, harapan kita setelah masuk itu masuk ke form confirmation. Kita masuk ke oke, coba ya. Ini sih kayaknya harusnya sembarang sih biasanya. Nah, keren juga ya ininya ya, dibikinnya sama dia OTP-nya 08 bisa anggaplah ininya 6 loop. Oke, verify. Nah, invalid. Nah, ini kita kasih instruksi lagi. Kita kasih instruksi lagi. Please continue in OTP form confirmation to dashboard page. If please create sample
dashboard page. Kita tanpa ngodingnya ini ya. Ya mungkin tadi sih ada sih disable ini ya CSS karena ini biasanya bentrok sih. Ini si Vue.js-nya itu membawa ini kan style sendiri gitu ya. Dia bilang I need to create a dashboard page and update the OTP confirmation to direct. Nah, jadi dia intinya uh, dia lagi membuat halaman dashboard dulu nih ya kan. Dia bilang tunggu beberapa saat ya. Ya, ini kita tunggu aja, biarkan dia yang bekerja gitu ya. Nah, ini by the way ini kita mock up ya. Mungkin di di sini kan banyak ya fiturnya, mungkin ya nanti kita lihat sikon gitu ya. Sikonnya apakah salah satu atau bisa semua, saya nggak tahu juga gitu ya. Karena ini video langsung kita rekam gitu ya. Kita mau menjelaskan betapa membantunya AI ini gitu ya untuk pekerjaan developer gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia tadi tuh ternyata harusnya 1 2 3 4 5 6 ya. Ini nanti kita cek ya. Kita tes dulu aja, ini tunggu. Nah, ini kalau kalian perlu kalian ketahui, instruksi-instruksi ini kalau di versi yang free ini akan mendapatkan limit gitu ya. Nah, ini saya berlangganan karena emang kebutuhan gitu ya untuk sekarang. Tapi sih worth it sih menurut saya ya. Worth it ya. Ya ini $10 sekarang tuh berarti mungkin 100.000 kali ya. Ya kan? Worth it sih menurut saya gitu ya. Karena saya pekerjaannya ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya AI ini ngebantu gitu ya dalam menyuguhkan percepatan aplikasi gitu ya. Tapi tetap sih ini juga kalau yang bukan ahlinya ya butuh penyesuaian yang lumayan kompleks juga, dan ini tuh AI itu alat bantu ya. Balik lagi ya, alat bantu. Jadi kita perlakukan dia membantu gitu ya. Dia kekeh minta ini, coba kita accept nanti, tapi kayaknya bentrok gitu ya kalau kita accept. Oke, dia akan menjelaskan ini, kita coba lagi ya. Nah, ini kan. Oke. Oke, sorry ada iklan ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini balik lagi ya. Mungkin kita delete aja karena ini CSS-nya ini. Nah, ini kan di sini tadi ya, CSS-nya Vue.js tadi ya gitu ya. Kita masukkan OTP-nya 456. Oke, harapannya setelah verify ini masuk ke dalam dashboard. Nah, masuk ya by the way ya. Keren nggak? Ya kan? Kita tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Maksudnya ya melakukan mengetik dan menyuruh AI gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sampel dashboard gitu ya. Jadi ya kita masih bisa memodifikasi atau meminta AI gitu ya untuk memodifikasi ataupun kita sendiri memodifikasi codingannya gitu ya. Oke, kita coba modifikasi ya. Kita suruh please oke gitu ya. And then I want to sorry. Kita suruh lagi ya. Oke. Please create new menu gitu ya with menu name contact, and then please please give me sample data in page contact. Oke, I need to create, dia bilang. Dia akan membuat lagi ya. Jadi apa namanya? Dia mengerti gitu ya maksud. Ya mungkin ini bahasa Inggris saya masih time gitu ya. Tapi mungkin karena ini AI ini lumayan
dilatih gitu ya. Jadi ya mungkin intinya ngerti ya maksud yang saya sampaikan gitu. Ya, jadi sebenarnya bahasa Inggris ya kalau bisa emang harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya sih ini juga sebenarnya bisa bahasa Indonesia ya, tapi better sih pakai bahasa Inggris ya. Jadi lihat kita ngelatih uh, bahasa kita gitu ya. Oke, nah ini mungkin memerlukan waktu berapa saat ya, udah selesai. Kita lihat dia membuat router baru gitu ya, atau alamat baru ini tuh ya. Jadi nanti kan kalau misalkan kita akses ini tuh dia akan slash kontak gitu ya biasanya. Kalau sekarang kan slash dashboard karena ini after login. Oke, kita bisa preview dulu sebetulnya ya kalau mau lihat preview gitu ya. Ini dia tuh membuat apa gitu ya. Nah, ini membuat router baru yaitu kontak. Kita accept and then kita tunggu, lalu dia membuat di dashboard nih dia update gitu ya bahwa ada penambahan baru nih, ada menu baru namanya kontak. Kita accept aja. Nah, itu dia akan menjelaskan ya perubahan apa aja yang dia buat gitu ya. Nah, di sini dia di dashboard juga menambahkan style gitu ya. Kita accept juga. Oke, selesai. Kita preview. Nah, jadi seperti ini. Oke, ya menurut saya sih ya better lah gitu ya. Kita nggak perlu bingung-bingung menyiapkan halaman gitu ya. Halaman yang kalau kita buat ini kan lumayan susah gitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang belum kesesuaian, tapi ya overall sih menurut saya lumayan gitu ya, lumayan membantu ya gitu ya. Oke, ini kontak secara tampilan udah bisa gitu ya. Nanti tuh mungkin eh, di sini yang dibilang kontak ini tuh ya ini kontak as ya. Nah, ini mungkin kita salah instruksi, tapi kita sebetulnya harusnya harusnya instruksinya itu ya kita revisi mungkin ya. Please revise kontak. I want to manage kontak with uh, with template table gitu ya, not page contact us gitu ya. Mungkin dia belum mengerti ya, kita suruh dia revisi bahwa kita tuh semuanya ini to transform kontak page into contact management table with CRUD operation. Kayak dia akan membuat sebuah CRUD ya, create read update delete gitu ya. Ini dia fungsional dari si apa namanya nanti secara fungsi, tapi ini mockup ya, lagi-lagi ya mockup si datanya itu nggak disimpan ke database belum gitu ya, tapi ini mockup ini nanti akan ngebantu kalau kalian mau integrasikan ke database gitu ya. Nah, ini seberapa kita kan kadang bingung juga gitu ya membuat sampel-sampel page ini ya. Kita lihat ini apa yang dia lakukan, kita lihat gitu ya. Jadi kita uh, lihat actionnya ini lebih ke mengolah kata-katanya atau promptnya gitu ya, atau tugasnya gitu ya, kita nyuruh apa kalau bisa membuat promptnya sedetail mungkin gitu ya biar dia lebih mengerucut apa yang diinginkan gitu ya. Jadi ini contohnya mungkin saya belum ngerucut tadi gitu ya infonya, jadi ya dia kerjakan gitu ya, kerjakan sesuai bahasanya karena masih saya nyuruhnya masih bahasa-bahasa apa namanya masih global gitu ya. Nah, ini akhirnya dia buatkan dan ekspresi dia masih ya belum sesuai harapan kita gitu. Tapi kita tinggal nyuruh revisi aja gitu ya. Nah, mungkin dia akan nyuruh nih ini lagi proses revisi gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang belum sesuai harapan kita gitu ya. Tapi overall kita tuh kita udah berhasil menyuruh dia gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita dari dashboard gitu ya, login, set coding misalnya gitu ya.
Ini bebas ya harusnya. Nah ini 1 2 3 4 5 6. Oke, nah ini dashboard. Cuma di sini kayaknya kontaknya ah, oke lah. Tapi ini sangat kurang bagus gitu ya. Gitu ya. Kita bisa nyuruh. Mungkin kita cek dulu ya. Ini di sini ada add kontak. Ini belum berfungsi juga. Oh, berfungsi nih. Edit berfungsi ya di bawah ya. Oke, kita suruh aja. Please give me nice template for list contact. Oke, kita coba cek apakah ada perubahan dari dia gitu ya. Nah, mungkin ini belum sesuai harapan ya ini ya. Jadi kita mungkin bisa nyuruh nanti gitu ya dia untuk perbaiki lebih lanjut. Tapi overall ini udah bisa gitu ya, udah bisa. Ini juga delete udah bisa gitu, tapi ini hanya mockup gitu ya. Nanti sebetulnya ini bisa kita suruh lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke menu lain lagi ya, karena ini ada beberapa menu gitu ya. Kita bikin mungkin bisa yang paling umum tuh bisa buat produk gitu ya. Ya, kita suruh lagi AI-nya please create new menu gitu ya. With name menu produk gitu ya. And then please give me example page product with list table. Oke, dia akan nge-build sebuah menu produk gitu ya. Oh iya, by the way, ini kayaknya saya nggak bisa semua ya, karena di sini lumayan juga ya. Mungkin di lain waktu bisa saya lanjutkan gitu. Tapi ini saya mendemokan bahwa si AI ini sangat membantu sekali ya bagi kalian yang ingin belajar gitu dan ingin dibantu dengan AI gitu ya. Soalnya AI di sini juga menjelaskan gitu ya. Nggak sekedar dia mengerjakan tapi dia menjelaskan risamnya gitu ya. Apa aja yang dia lakukan gitu ya. Jadi di sini dia menjelaskan, nanti kita tinggal baca aja gitu ya. Tinggal baca aja apa yang dilakukan. Dan selebihnya ya kalau sintak-sintak seperti ini kalian juga bisa belajar dari AI ataupun dari ya apapun gitu ya dari buku gitu ya. Karena sintak ini kalau kita pelajarin ini terlalu kompleks gitu ya. Nah, tapi dengan berjalan waktu gitu ya, dengan adanya AI ini kita bisa belajar lebih cepat lagi gitu ya. Nah, ya ini sih kita tinggal, nah ini nih sintak-sintaknya ini kita harus belajar gitu kata-kata apa aja yang memang spesifik di perintah yang akan kita perintahkan ke AI gitu ya. Kadang kan kita bingung nih, uh, menu gitu ya, nama-nama ini kan menu ataupun misalkan ini maksudnya page itu apa kayak gitu-gitu ya. Nah, itu mungkin bahasa-bahasa gitu yang kalian pelajarin ya maksudnya itu apa gitu ya. Ya, tapi overall ini kita udah berhasil gitu ya walaupun ya cara semua mockup aplikasinya belum saya tuangkan karena ini lumayan kompleks gitu ya. Ini saya menjelaskan bahwa si AI ini sangat ngebantu dalam kita bekerja gitu ya. Intinya AI ini jangan dijadikan AI ini sebagai pesaing kita, tapi jadikan sebagai eh, apa namanya sebagai pembantu kita gitu ya dalam mengerjakan hal-hal yang
butuh percepatan dan juga ya kadang kalau kita ngoding mentok gitu ya. Nah, ini kalau di internet udah mentok gitu ya. AI ini dia lebih, kalau saya sekarang AI ini yang paling pertama membantu saya AI gitu ya. Jadi kalau ada masalah di codingan, pertama kali ke AI dulu, ya mungkin tetap sih dikolaborasi dengan search engine gitu ya, nyari-nyari juga. Oke, mungkin ini saya akan contohkan satu lagi ya. Ya mungkin cara halaman nanti belum sesuai gitu ya, tapi intinya saya sudah menjelaskan bahwa sebegitu membantunya AI gitu ya. Ya mungkin kalau hal pro atau nggak pro-nya itu ya bisa dipertimbangkan oleh kalian sendiri. Oke, sampai ketemu lagi. Mungkin ini last gitu ya, terakhir kita lihat. Ini ada belum baru namanya produk. Kita klik. Nah, ya ini lebih nice ya. Gila ini keren 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 guys. Ya. Nah, ini saya sih pengennya seperti ini. Kita klik add new. Wah, ini keren nih guys. Oke, nanti mungkin kalau kalian mau saya akan share codingannya ya di Google Drive. Oke, sampai ketemu lagi di lain sesi. Mungkin kalau nanti yang buat yang kompleks-kompleks saya bisa siapkan gitu ya. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar. Bye, 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 bye.